Masih di Damai Indonesiaku, pemirsa, kalau tadi kita saksikan bersama-sama Ustadz Arifin Nugroho berinteraksi dengan para jamaah. Nah, kali ini kami persilahkan Ustadz Zaki Mubarak untuk berinteraksi dengan jamaah ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Silakan Ustadz Zaki. Masih semangat ibu-ibu? Kalau tadi kayak Arifin nanyanya yang ke bapak-bapak dulu, baru ke ibu-ibu. Tapi kalau saya ke ibu-ibu dulu, baru ke bapak-bapak. Karena ladies first. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau bertanya ibu? Monggo silahkan. Nah ini Masya Allah. Ibu perkenalkan dulu namanya siapa, aslinya mana, tinggalnya di mana, orang tua namanya siapa, RT berapa. Kakak aja sekalian Ustadz, kakak antar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya adalah Bu Neng. Bu Neng ya, memang saya adalah jemaah di sini, tapi jemaah tidak tetap karena domisili saya adalah di Pekanbaru. Berarti dari kecil sampai sekarang masih Neng panggilannya. Masih Neng ya Pak. Ya kebetulan di sini adalah orang tua saya yang tinggal di sini dengan adik saya. Kebetulan karena adik saya pergi haji, maka saya di sini. Jadi selama di sini maka saya tetap adalah jemaah di sini. Sampai jadi mungkin yang lain mungkin asli. Ibadah haji. Sampai sampai adik Setelah saya itu pulang lagi ke Pekanbaru lagi karena kembali lagi ke dinas. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu sehat panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Iya. Ya, Alhamdulillah. mau ditanyakan? Iya. Pak Ustadz ya, mungkin saya arahnya sedikit ke yang ke ibu-ibu ya Pak Ustadz pertanyaannya. Apalagi ke ibu-ibu yang memang dia adalah sekaligus ibu rumah tangga dan sekaligus itu adalah juga Ibu boleh didekatkan lagi mic-nya? Oh iya, iya gitu, terima kasih Ibu. Iya, tadi sudah jelaskan bahwa nafsu dengan akal itu harus kita imbangi. Dan sebagai dasarnya itu adalah iman. Ya, sebagai dasar adalah iman. Nah sekarang kami adalah sebagai ibu-ibu yang saya tanyakan tadi. Kita tahu bahwa nafsu itu adalah sebenarnya satu tindakan yang memang tidak diinginkan oleh Allah sebenarnya. Nah sekarang saya ini kan lagi ada dua, kalau kami dilema ada dua nih bagi ibu-ibu Pak. Misalnya kayak tadi, ibu bilang hayal sholat, sudah ada panggilan dan sebaik-baik yang sholat itu adalah di masjid. Misalnya gitu ya. Di masjid memang sebaiknya sholat adalah di rumah kecuali yang wajib tadi. Nah bagi kami yang ibu-ibu yang peranannya itu adalah sebagai satu memang dia adalah kalau dia bekerja mau membantu suami juga untuk menikam nafkah. Yang kedua adalah memang dia juga adalah pekerja utamanya adalah ibu rumah tangga. Nah bagaimana kalau satu saat memang ada gini. Kita tahu bahwa ini adalah panggilan sholat itu adalah yang bagusnya. Berarti akal kita nih udah berpikir bahwa ini adalah bagus. Dan iman kita dong mengatakan juga bahwa ini adalah ini. Nah intinya bahwa nah seandainya pas saat itu tetapi sesuatu kita masih mau ini kan yang lebih penting lagi yang di rumah tangga. Nah ini apakah ini mana yang didahulukan? Apakah nafsu tadi itu atau yang tadi akal yang tadi yang kita harus membantu di rumah tangga nih untuk pekerjaan yang hari-hari tadi ini. Pertanyaan cakep ini dilema, ya. Masya Allah ini sering terjadi buat ibu-ibu. Ya. Misalkan nih lagi masak, nanggung gitu dah contohnya. Ya. Terus sudah datang panggilan iman. Ya. Atau suara panggilan azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung masih nonton sinetron. Kan begitu kebanyakan ibu-ibu, ayo. Kalau hayya 'alas shalah. Tanggung lagi bikin TikTok nih. Nah itu adalah ujian iman ibu terhadap Allah. Kalau akal yang didahulukan insya Allah, oh iya udah waktunya sholat. Itu pasti godaan setan pasti akan datang Bu. Itu hawa nafsu itu pasti akan datang karena kita punya hawa dan nafsu. Nah ini ujian besar. Kata setan, udah ntar aja tanggung sinetronnya lagi seru. Kata iman, ayolah kita sholat. Kan sholat di awal waktu itu pahalanya banyak, luar biasa. Ibu harus mementingkan panggilan Allah. Karena paling sholat berapa menit ya Bu ya. Tapi begini Ustadz Zaki, kalau misalnya itu dibenturkan dengan pekerjaan yang itu sama-sama pentingnya Ustadz. Seperti yang ditanyakan Ibu tadi, lagi sedang memasak, sedang melakukan pekerjaan rumah. Tapi ada panggilan azan. Nah ini sama-sama pentingnya gimana nih Ustadz Zaki kira-kira? Diselesaikan dulu masaknya. Karena takutnya apa? Ntar kalau nggak selesai masak, laki lapar nih. Pulang kagak ada masakan, jadinya merong-merong Cin. Iya Pak, iya.
Harus diselesaikan dulu masaknya. Ya karena kalau kita pun misalkan lagi ibadah nih, belum selesai masak, lapar. Allahu Akbar, ayam enak banget tuh di meja makan. Harus diselesaikan dulu, baru kita ibadah. Karena takutnya kalau kita lagi ibadah, ibu lagi masak, takutnya ntar kebakaran, ada mudorotnya. Harus diselesaikan dulu. Ya, kita keinginan kita misalnya kan di masjid Pak Ustadz, karena kita tahu 27 kali lipat nih. Tapi tadi, ini sementara ini ada yang mau makan, sementara ini pengen juga yang di masjid, itu bisa ajak lagi mana lebih besar pahalanya yang ke masjid dengan yang mengurus rumah tangga tadi. Baik, oke. Habis selesai masak, ibu ajak suami nih habis makan. Pak, ayo Pak kita ke masjid Pak. Sholat sama suami. Insya Allah pahalanya sama. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Neng ya. Oke, berikutnya ke Pak Neng. Bukan ya? Pak Neng. Pak Nong, kalau cowok Pak Nong. Oh, iya. Silakan Ustaz Zaki. Ya, Bapak-bapak izin, ada yang mau bertanya apa mau menjawab? Apa ada yang mau nambahin kira-kira? Ya, Pak Haji Rahman. Mungkin ada bapak-bapak yang mempunyai pengalaman, Ustaz Zaki boleh ditanya, silakan Bapak mungkin ada yang punya pengalaman berkaitan dengan tema kita ini, silakan. Sebelum kita tanya pengalaman Ustaz, kita tanya namanya dulu. Silakan Ustaz, betul. Ustaz. Marabuka. Wah salah, sampai kayak di kuburan. Ismuka. Ya silakan Ustaz. Ya, nama saya Abdurrahman, Jamaah Masjid Az-Zikra. Masya Allah. Yang saya ingin tanyakan gini Ustaz, saya umpamanya terima WA, ternyata dalam bentuk video bagus gitu. Ini kalau kita lihat dosa, terus kita liatin aja terus. Kalau lihat sekali kan nggak dosa ya. Rezeki dong. Terus kita liatin Ustaz. Udah tahu-tahu ada panggilan sholat asar. Kita sholat ya ke masjid. Sholat. Terus kita berdoa, ya Allah ampuni dosa aku, ya Allah tadi ini lihat ini. Ini pengalaman pribadi. Karena lempengan video bagus mah Bu, maaf. Jangankan yang muda, yang tua juga suka. Ya terus Pak Haji. Terus kita pulang lagi. Penasaran lihat video yang lagi tadi ya kan dosa lagi kan. Lanjutin lagi. Ya, dosa lagi kan. Karena Allah Maha Pengampun gitu. Betul. Nah terus saya ini lagi. Ini kalau orang pinter begini nih Bu, tapi keblinger kayaknya ini. Balik lagi, ada sholat maghrib panggilan ya enggak. Kita ke masjid berdoa lagi ya Allah. Tobat lagi. Kayak gitu lah Ustaz. Kita, begitu seterusnya. Iya seperti itu. Nah kira-kira ini Ustaz, permohonan ampun kita ini diterima oleh Allah apa tidak ini Ustaz? Karena kita berulang-ulang melakukannya itu. Ya. Setahu saya kan adanya yang namanya taubatan nasuha ya, yang taubat yang benar-benar taubat tidak melakukan taubat lagi. Nah kalau seperti ini gimana tadi Ustaz? Diulang-ulang terus, ya. Berarti itu namanya taubat sambel. Udah tahu enak diulangin lagi. Jadi awalnya sih malu ya, malu. Tapi lama-lama malu-maluin. Nah ini makanya Al-Quran itu menganjurkan ketika kita ini suka melihat maksiat, namanya manusia kadang kalau nafsunya lagi yang naik Bu, itu gemar juga, ini tidak bisa dipungkiri, betul apa betul? Nah ini makanya anjurannya taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah. Taubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Emang kalau kita ngeliat sekali kan itu namanya rejeki ya. Ntar mentang-mentang rejeki matanya diginiin aja. Rejeki ini. Dilihat dosa, enggak dilihat mubazir. Nah itu adalah godaan iman. Godaan iman, akal sehat kita harus bermain. Ini kalau kita lihat berarti saya dosa. Kalau kita dosa itu adalah melihat misalkan video yang aneh-aneh lah. Itu adalah merupakan dosa besar. Walaupun kita ini bisa bertaubat kepada Allah, seharusnya jangan. Makasih banyak Pak Haji Rahman atas pengalaman pribadinya. Jadi gimana Ustaz taubatnya bisa? Taubatnya diterima pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, pengampunan Allah atau rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan kecuali musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Haji Rahman ya nggak suka nonton gitu lagi.
Baik, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Zaki Mubarak yang telah memberikan tausiah dan juga Ustaz Arifin Nugroho. Asalkan ketika kita taubat, benar-benar taubat dan tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan itu lagi. Baik, di akhir segmen pemirsa nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Arifin Nugroho. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan bekal untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, Anda juga menyaksikan program Damai Indonesiaku, tausiah-tausiah guru-guru kami di portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah, mengampuni dosa-dosa kita, menambah amal soleh kita, dan insya Allah segala hajat yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza, Palestina. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina mujahidina fi Falastina fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.